Oh, tapi rapat tengah-tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syadu ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannah qati'un. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Hadratul Qur'an wal Agizah, bapak-bapak, ibu-ibu, Persatuan Ikatan Alumni AMNI Semarang ingkang kula hormati, pangapunten niki basa Jawa napa basa Indonesia? Saged Jawa, saged Indonesia nggih. Ingkang kula hormati, yang kami hormati segenap mahasiswa yang masih aktif, mahasiswa ini Mas ya, dan bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Monggo kita sareng-sareng pujikan syukur dumateng Gusti Allah bil qauli alhamdulillah. Wonten kesempatan punika kita saged sareng-sareng makempal menika merawi acara halal bihalal, mugi-mugi kula panjenengan sami mengki sasampunipun kundur dados manusia ingkang fitrah. Allahumma amin. Shalawat salam monggo kita aturaken dumateng junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil qauli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Bapak Ibu rahimakumullah. Saya tadi matur sama beberapa panitia setengah jam atau 1 jam atau 2 jam, setengah jam lebih sedikit, karena biasanya pun alumni-alumni ngaten itu pinginnya bercengkram ya, karena dalam sebuah acara halal bihalal yang paling sulit, ingkang paling sulit nek pengajian itu acara halal bil halal. Sebabipun nopo, rata-rata karena melepas rindu, udah lama tidak ketemu, melayar apalagi ketika jumpa jadi satu, pengennya ngobrol, pengennya bersenda guru, ini kok pengen menguntapkan kerinduan sesama. Allahumma amin. Bapak Ibu rahmatullah, menawi kita tinggali Pak, setelah kita menjalani perjalanan puasa selama 1 bulan bagi umat Islam, maka setelah itu dikatakan orang yang Idul Fitri, yaitu kembali kepada kesucian, atau kata-kata namanya iftar, orang yang berbuka. Maka ketika tanggal 1 di bulan Syawal, orang-orang tidak diharamkan oleh Allah untuk berpuasa. Nah Bapak Ibu rahmatullah, setelah kita mengalami kesucian tersebut, ada kewajiban di sini. Kewajiban yang di sini antara hukum Allah dengan hukum manusia. Hablum minallah, hablum minan nas. Hubungan antara manusia inilah yang harus perlu dibersihkan. Maka ketika kita itu kita melihat fenomena Pak, kenapa orang-orang setelah suci itu melakukan kegiatan dosa kembali. Bapak Ibu rahmatullah, enten sekawan yang bisa ini, 4 hal ini yang bisa mempengaruhi orang timbulnya sebuah dosa. Ibu, nanti saya ingin nyanyi lagunya Iwan Fals, coba nanti didampingi gitu. Nah, Ibu, judulnya Ibu, ini PR dulu, biar buka-buka dulu. Nah Bapak Ibu rahmatullah, ada 4 hal ini yang mempengaruhi manusia. Seseorang itu punya sifat ini, maka akan menimbulkan namanya dosa. Apa itu? Yang pertama kali, ini falsafah Jawa. Setelah kita kesucian itu mengalami fluktuasi, kita suci secara total baik kepada Allah atau kepada manusia, ketika mempunyai sifat yang pertama falsafah Jawa, yaitu mendendam. Apa mendendam? Mendendam itu memaksakan kehendak diri kita, kudu manut aku, walaupun kita tidak pada posisinya.
Walaupun kita pada posisi kita tertentu, contoh saya menjadi pimpinan, harus menentang kebijakan ini harus saya laksanakan. Tetapi kebijakan itu dulu sebelum menentang harus dilihat dulu, namanya background, latar belakang, siapa kebijakan yang akan kita berikan. Tetapi ketika kebijakan ini yang akan kita berikan tanpa melihat sebuah latar belakang seseorang, maka disitulah akan menimbulkan namanya dosa dan muncullah pro kontra dalam sebuah kehidupan. Ibu, halo, biasanya cocok menentangi bapak kok ibu? Ibu nopo bapak? Nek sing menentang bapak, nek sing penak ibu, bener. Lah Bapak Ibu rahimahullah, yang kedua, kenapa mereka melakukan lagi? Ada setelah menentang mereka apa yang mereka lakukan, sifat-sifat kedua inilah yang akan menimbulkan dosa, yaitu mendundung. Mendundung itu adalah rasa sombong diri. Hari ini saya telah menjadi alumni dari AMI Semarang, gaji saya besar. Mungkin kalau Ustadz itu tidak sebanding dengan gaji-gaji yang ada dari alumni AMI. Mungkin berapa jutaan Pak, saya lihat itu Mas Woko itu ketika pulang dari melayar itu tak berseri uangnya, mau dihitung susah itu. Gitu Pak. Nah semuanya kayak gitu. Termasuk ini ada salah satu sahabat saya, jamaah haji saya tahun 2022, Bapak Haji Badrul Zaman ini satu kloter dengan saya pimpinannya waktu itu. Maka ketika saya pengen sesuatu hal, mau manggil keputusan apapun, saya lihat dulu latar belakangnya siapa mereka, maka saya tidak akan pernah ini. Walaupun saya menjadi pimpinan waktu itu, sifat sombong saya jauhkan sendiri. Mungkin Pak Haji Badrul Zaman akan mengalami seperti itu. Kita akan melebur seperti kita sahabat, seperti kita tetangga, seperti kita saudara. Karena apa? Ketika kita menundung rasa sombong diri, maka amal-amal yang telah kita lakukan ini akan tumbuh kembali. Bibit-bibit dosa ini akan muncul kembali. Maka saya berpesan Bapak Ibu rahimahullah, ketika nanti jenengan habis berlayar kembali kepada masyarakat, bagaimana kita memposisikan diri, jangan sampai kita menghindari pamer-pamer sesuatu yang bikin iri orang lain di masa belakang. Setuju apa betul? Langsung ketika saya pulang berlayar, semuanya saya beli. Apa-apanya kayak gitu. Yang ketiga apa sifat setelah menentang, ada mendundung. Yang ketiga adalah sifat mententeng. Mententeng itu apa? Arogansinya tinggi. Bayangkan, bukan seorang pimpinan, bukan siapa-siapa, tetapi yang dia cari adalah cari musuh terus kemana-mana. Satu RT tetangga aja sebelah rumah ditantangin, di sana ditantangin, apalagi hati-hati kalau di media sosial, apalagi habis pemilu atau sebelum pemilu pilkada nanti. Kadang-kadang kita mencoba diri untuk menantang orang lain. Inilah sifat yang akan menghapuskan dosa-dosa kita dan yang akan memulai dosa-dosa itu kembali. Maka sifat salah satu untuk melawan sifat mententeng ini, menentang orang lain, itu dengan sifat tawadu. Bapak Ibu rahimahullah, yang keempat, apa itu sifat yang keempat yang bikin kita dosa? Dosa ini semakin tinggi. Ini yang terpenting ini adalah menantang. Apa? Menantang. Orang itu menantang itu mengambil hak orang lain. Bayangkan ini, jatahnya saya berlayar hari ini, orang ini saya udah ini, tetapi diambil oleh orang lain. Karena ada kepentingan sesuatu hal. Atau kebijakan seharusnya saya berikan kepada orang ini, saya kebijakan orang lain, atau saya ambil diri sendiri. Maka salah satunya ketika sifat menantang ini mengambil hak orang lain yang bukan menjadi hak kita, ini akan menimbulkan namanya sebuah dosa. Maka ketika ini sifat empat ini akan dilebur dengan konsep namanya ketupat, yaitu ngaku lepat. Lah, ketupat ini akan menjadi sebuah falsafah lagi ketika orang itu harus mempunyai namanya lakukan. Makanya dalam halal bihalal ini
Coba saya mengatakan sesuatu, menyampaikan sesuatu, biasanya Pak, kalau di kalangan santri beda. Tetapi ini di kalangan orang-orang yang luar biasa. Bukan seorang santri atau bukan siapa, tetapi mereka orang yang punya profesionalitas. Apa laku kupat yang harus dilakukan? Makanya konsep kupat inilah yang pertama kali adalah lebaran. Lebaran inilah kita udah lewati setelah kita melewati puasa di bulan Ramadan. Yang kedua apa kupat itu? Setelah lebaran ada namanya luberan. Luberan. Kita harus berbagi Pak. Manusia harus menjadi manusia sosial. Tanpa menjadi manusia sosial, maka tumbuh-tumbuh dosa itu akan muncul. Maka ketika jadi tuan rumah, jadi sebaik-baiknya, jadi setiap sesuatu hal, rumah itu ada sodakohnya. Sodakoh yang dihadapi oleh rumah itu, yaitu apa? Yaitu ketika ada tamu datang, kita harus wajib memuliakan. Jenengan sebagai tamu, sebagai tuan rumah, maka sesuatu hal yang terpenting, hak tuan rumah adalah memuliakan tamunya. Lalu beran ini ketika kita mempunyai sesuatu hal yang tinggi mungkin, harta banyak, setelah kita beraya, apa yang kita dapatkan banyak sekali. Ini konsepnya adalah luberan. Saya masih teringat salah satu alumni, mungkin dari AMNI ya, ada yang dari Getasan, namanya waktu itu sekitar beliau itu masih sekolah ketika tsunami masih ada, yaitu sekitar 2000, 2003, 2004 beliau mengalami tsunami. Waktu itu ada yang masih teringat ya, tsunami, ada yang selamat, alumni dari AMNI mungkin, itu ketika berlayarnya dari Melabur Aceh membawa semen dari dari Melaka sampai Kanada. Dia ditugaskan waktu itu, tapi dia selamat dari tsunami. Karena apa? Ini cerita yang nyata. Karena saya ngisi pengajiannya. Lah, orang ini ketika itu berlayar ditugaskan, ini baru magang. Dari 4.000 orang diambil 400 orang. Dari 400 orang hanya ambil 40 orang. Akhirnya orang ini lolos untuk bisa di kapal tersebut. Akhirnya ketika itu di bawah sadaran Pak, tsunami ya, sebelum tsunami dia jaga di atas kapalnya. Kalau ada apa-apa sesuatu hal, itu terjadi pada malam Sabtu. Ketika malam Sabtu dia jaga sampai pagi, tiba-tiba pagi hari itu ada sesuatu, ada gelombang tingginya 3 kali pohon kelapa, tinggi banget sih. Ada gunungan ombak yang sangat tinggi, begitu tingginya seperti itu. Akhirnya dia mencet tombol untuk sirine itu dibunyikan, ada sebagai tanda bahaya. Akhirnya dia turun dari kapal, larilah beliau. Ketika lari panjang sekali, tiba-tiba itu ombak yang 3 kali pohon kelapa langsung menyambar dia. Tetapi dia masih selamat. Hanya dia lari lagi sampai di pabrik Melabur, pabrik semen Melabur. Setelah itu lari lagi, masuk dia ke dalam pabrik itu, meledaklah itu pabrik. Akhirnya dia terkena semen. Setelah itu dia lari kembali, datanglah ombak yang ketiga, tsunami yang ketiga datang. Akhirnya dia terseret ke tengah ombak lautan. Tetapi suatu saat itu juga ada satu batang kayu besar menghampiri, akhirnya langsung dipeluk oleh orang tersebut, dari alumni AMNI tersebut. Setelah itu dia, dan aneh bin ajaib, kayu itu tidak kembali kepada laut, tapi kayu itu menghantarkan berjalan melawan arah dari arahnya ombak tadi, yaitu menuju sebuah bukit namanya Bukit Melabur di Aceh. Setelah itu dia sadar diri, akhirnya dia naik di atas bukit. Setelah naik di atas bukit, dia melihat banyak keajaiban di sana. Alumni AMNI ini melihat sebuah ombak yang tingginya 3 kali pohon kelapa tadi. Ketika sampai di masjid namanya Melabur itu, dia bersujud sampai putih bersih, sampai tidak terkena genteng apapun, karena ombaknya menghindar dari masjid tersebut. Sampai nanti tsunami itu selesai, hanya
hampir 400.000 mayat bergelimpang dia saksikan di situ. Akhirnya dia berjalan sampai 7 hari. Yang dia makan hanya apa itu? Hanya pisang atau yang dia temui makanan buah-buahan yang ada di sekitar Melapo tersebut. Hari itu juga dari tanggal 1 ketika terjadinya gempa dan tsunami di Aceh, anak ini, alumni ini ditahlil sampai 7 hari karena dikira sudah meninggal. Jadi kita orang itu sudah ditahlilkan selama 7 hari. Setelah 7 hari apa yang terjadi? Akhirnya dia telepon, diketemukan oleh Basarnas. Ternyata identitasnya itu orang Lintasan. Ijazahnya hilang, KTP-nya hilang, semua identitas hilang. Akhirnya dia menelpon di rumah bahwa dia masih hidup. Hari yang ke-8 dan ke-9 inilah dia selamat. Hari yang ke-14 dia pulang ke rumah Lintasan untuk tasyakuran selamat dari tsunami. Saya tanya waktu itu, karena itu murid ngaji saya. Saya tanya, Mas, jenengan kok bisa selamat dari tsunami? Ada apa? Apa yang kamu lakukan? Apakah ada amalan-amalan khusus ketika jenengan itu sebelum terjadinya sesuatu? Ada Pak. Apa itu? Saya sering mengasihkan sedekah. Waktu itu hari Jumat setelah selesai Jumatan saya ngasihkan, yaitu uang 10.000, uang 20.000 itu sekitar kepada fakir miskin, kepada anak-anak kecil dia kasih. Ini konsep ketika kita akan diselamatkan dimanapun kita berada, dikasihkan, disodakokan. Setelah disodakokan, dan itu waktu itu ada beberapa teman, 3 teman dari 40 orang ini hanya 3 teman yang selamat. Yang kedua ada agama Nasrani, bukan Islam. Sama yang dia lakukan, entah dia nggak tahu siapa mereka, yang penting dia sodakokan. Sama hal ketika orang ini mensodakokan, semuanya kayak gitu. Siji sodakokan karokai ini, apa yang terjadi? Akhirnya tiganya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka luberan ini sesuai dengan nama konsep Al-Quran waktu itu, yaitu apa? Alladzina yunfikuna fisyarra'i wad-dharra, yaitu orang yang menafkahkan hartanya baik dalam keadaan lapang atau miskin. Maka ketika orang yang terhebat adalah bagaimana kita mengasihkan sesuatu hal itu kepada ketika sempit, bukan ketika lapang, ketika sempit. Mungkin ketika mau berlayar, wis duitnya setetean, sampai mau berlayar lagi keluarga udah sedikit, maka salah satu kuncinya kasihkanlah sebagian itu kepada fakir miskin, atau kepada saudara kita, atau kepada orang tua kita, untuk bekal nanti kita berlayar menuju sebuah kebahagiaan. Karena berlayar tidak dibutuhkan hanya satu bulan, kadang-kadang melebihi 3 bulan. Betul Bu? Betul nggih? Inilah kuncinya agar selamat. Maka luberan ini yang sangat perlu. Ada apa toh dengan kajian alladzina yunfikuna fisyarra'i wad-dharra? Ternyata apa yang terjadi? As-shadaqatu idza kharajat min sahibiha takallama bi khamsatin kalimatin. Ketika sedekah keluar dari tangan seseorang langsung berkata 5 hal. Apa itu? Kuntu sohiratan fakabartani. Saya dulu kecil, maka saya sekarang menjadi besar. Yang kedua, kuntu adua kunta haris fal anasitu harisataka. Saya dulu engkau jaga, maka saya akan menjaga kamu. Inilah konsep Rasulullah yang diberikan Rasulullah kepada kita semuanya. Maka dari alumni ini ternyata diselamatkan oleh Allah karena dia telah memberikan sedekahnya kepada orang lain, dan sedekah itu berkata kunta haris far'ana sirtu harisataka. Dulu saya engkau jaga, maka saya akan menjaga kamu. Yang ketiga, kuntu aduwa kafa'abatani. Saya dulu menjadi musuhmu, tetapi saya sangat mencintai kamu. Bapak Ibu rahimahullah, uang ribuan dolar atau jutaan apapun di situ yang ketika banyak ini ternyata adalah menjadi musuh kita. Kadang-kadang kita ditenggelamkan atau dibinasakan sama harta kita sendiri. Maka salah satunya untuk itu harus kita wajib sedekahkan. Bapak Ibu rahimahullah, yang keempat, kuntu faniyatan
fa'abaitana. Aku biar saya dulu rusak, tetapi saya sekarang menjadi kekal. Walaupun sedikit kita harus berikan. Karena apa? Akan menjadi bekal kita nanti. Yang terakhir, untuk qalilatan fakasartani. Saya dulu sedikit, tetapi saya menjadi banyak. Inilah konsep apa yang dikatakan ketika ini ayat-ayat ini diaturkan dalam halal halal. Alladzina yunfikuna fisyarrati wad dharra. Yang kedua, Bapak Ibu rahmatullah, wal kadhiminal ghaidh. Tetapi sebelum itu saya ingin memanggil salah satu bapak-bapak. Bapak atau ibu Pak yang tak suruh maju, kita sediakan kursi. Saya tanyakan langsung. Ibu atau bapak yang tak suruh maju ini, saya ingin ngobrol sebentar aja. Bapak atau ibu? Ibu aja ya. Oke. Ibu sinten? Syahrini, monggo Bu Syahrini. Bu Syahrini. Monggo Bu, saya ngobrol sedikit aja. Oke, monggo. Testimoni. Waktu itu, monggo. Lagunya disiapkan Mas ya? Oh enggak, yang penyanyinya itu nanti kita ngobrol sebentar. Oke, nanti dari Ustaz ini, Bapak Ibu rahmatullah, saya mau tanya jujur enggak? Jujur ya, Ibu. Apa yang dirasakan ketika suami itu berlayar? Apakah ada rasa khawatir? Apakah ada rasa sedih? Atau rasa gembira yang dirasakan? Betul mik Mas, kalau ada miknya ada. Coba, ini mewakili ibu-ibu ada rasa khawatir, gembira, atau bahagia, atau was-was? Campur aduk Pak. Kenapa kok campur aduk? Campur aduknya gini, ya was-was kalau Mbak bisa, khawatir ya, sedih ya. Tapi akan lebih sedih lagi kalau di rumah karena nggak punya uang. Gitu. Ini jujur dari ibu-ibu. Betul Bu Ge? Betul. Takut tidak punya uang dibandingkan yang lain. Oh tidak begitu. Gimana itu? Kita juga khawatir kalau pas ada ombak besar, oh bujuku tadi kepiye gitu kan. Tapi di satu sisi anak dan istri juga butuh uang di rumah gitu kan. Jadi antara bahagia kalau ditinggal bekerja dapatnya lebih, tapi kita sedih juga karena apa? Di sana risiko tinggi gitu kan. Itu jujur ya Pak ya. Enggak melo peh-pehnya ada bapaknya dan dilem bapaknya enggak. Ini jujur. Tapi ya ada, ya itu tadi saya bilang campur aduk itu tadi, dibilang bahagia ya iya, sedih ya iya, khawatir ya iya. Jadi campur aduk di situ. Terus apa yang dilakukan ketika di rumah menjadi seorang di rumah itu tanggung jawabnya juga lebih besar loh Pak. Kita menjaga marwah suami, menjaga marwah istri, didik anak, jagain anak 24 jam, jadi guru, jadi babu, jadi tukang ojek, itu jadi babysitter dan guru privat di rumah itu ibu. Gitu. Berarti berat Bu ya? Oh iya, sama beratnya dengan yang di laut Pak. Alhamdulillah. Oke, sampun Bu, ini jadi sekarang bapak yang saya panggil, tunjuk siapa Bu bapaknya yang ada di sini. Pak Demol mau nggak Pak Demol? Pak Demol, monggo Pak Demol. Saya bisa biar mengobati rasa rindu apa yang akan kami berikan nanti setelah dalam obrolan ini. Waalaikumsalam. Saya ngajinya lebih enak kayak gini daripada ceramah terus. Bapak Sinten? Bapak Mulyono. Bapak Mulyono. Coba perasaan apa aja ketika dengan berlayar di situ, ada istrinya ditinggalkan, ada anak ditinggalkan, padahal pekerjaannya berat sekali. Coba apa perasaan Anda dan apa harus kamu lakukan dengan lakukan?
Ya terus terang kalau perasaan saya sebagai pelaut sesungguhnya juga khawatir dengan keluarga karena meninggalkan keluarga dalam keadaan yang mungkin begitu sibuk dengan mengurusi anak, belum lagi urusan yang lain, dan saya merasa begitu berat sebenarnya meninggalkan. Tapi di waktu saya punya tanggung jawab untuk memberikan nafkah lahir dan batin, dan khususnya lahir harus bisa mencukupi kebutuhan di keluarga. Kadang begitu berat dari kita cari kerjaan, kadang begitu susah. Kadang ada pekerjaan, kadang ini dengan salary, kadang yang nggak sesuai. Kadang ini juga perasaan campur aduk antara tanggung jawab dan kewajiban saya sebagai seorang suami. Pernah nggak ada rasa cemburu atau was-was? Ini istri saya di rumah ini kata pepatah masyarakat ini ya. Wah, kalau ditinggal suaminya sampai bayar 30 sampai 6 bulan, ini digoda orang lain atau tetangga, ada kekhawatiran seperti itu enggak? Kalau kekhawatiran itu sebagai seorang lelaki itu pasti ada. Tapi kita harus saling memberikan kepercayaan. Kalau kita udah memberikan kepercayaan, insya Allah akan memberikan kepercayaan kepada kita juga, kepada saya. Terus ini, jenengan kan totalitas bekerja. Ada nggak tersirat dalam pikiran Anda itu kelingan bapak ibunya nggak dibanding istrinya yang di rumah? Ya kalau orang tua itu sungguhnya juga nomor satu juga. Tidak bisa dibayangkan itu kewajiban kita sebagai anak itu membahagiakan orang tua. Dan dalam hati saya itu kadang menangis, belum bisa membahagiakan orang tua. Dari yang terkecil sampai yang begitu saya bisa kerja sampai saya udah sama tuanya seperti orang tua gitu. Seperti itu.